Selanjutnya kelainan BKD. Ini main menunya. Ini adalah akses laman dan juga role peran, di mana ada 3 sistem yang berjalan terkait entitas BKD ini, yaitu ada sister PT, sister pusat, dan juga PD Dikti. Di mana ketiga sistem ini, 3 layanan ini adalah saling terintegrasi. Jadi ketika ada satu perubahan, maka yang lainnya akan berubah juga. Di mana di sister PT ini yang aktornya itu ada admin PT, unit BKD internal PT atau prodi, asesor BKD, dan juga dosen. Sedangkan di sister pusat itu L2 Dikti atau kementerian lain, Direktorat Sumber Daya. Perannya Bapak Ibu, rincian perannya, untuk dosen itu mengisikan portofolio di sister PT setiap waktu dan memutakhirkan data pribadi masing-masing. Melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk pelaporan. Untuk asesor, melakukan penilaian LKD. Unit BKD internal PT melakukan pembukaan periode BKD per semester, menentukan penandatanganan untuk pengesahan BKD, rekapitulasi tingkat PT, melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, melakukan penyimpulan LKD, dan melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD. Ini untuk mekanisme peminjaman asesor untuk asesor eksternal, Bapak Ibu. Jadi, terus kemudian ada unit BKD internal prodi, itu melakukan plotting dan penyimpulan LKD khusus dosen di prodinya saja. Jadi kalau tadi berbicara di ranah lingkup perguruan tinggi, dan ini di prodinya. Lalu catatan Bapak Ibu, untuk unit BKD internal PT itu bisa membuka periode BKD semester khusus untuk PTN. Untuk yang perguruan tinggi lain yang memiliki induk L2 Dikti atau kementerian lain, yang membuka periode BKD per semester adalah L2 Dikti atau dari kementerian. Lalu admin PT dan TIK membuat atau menambahkan pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT atau unit BKD internal prodi pada manajemen akses. Melakukan sinkronisasi pada aplikasi sister dan feeder PD Dikti, menjamin pasok data bagi feeder PD Dikti, mengintegrasikan sistem akademik lokal dengan feeder PD Dikti, mengadministrasi instalasi sister dan aksesnya. Unit BKD internal L2 Dikti dan kementerian lain itu melakukan pembukaan periode BKD per semester untuk PT di bawahnya dan menerima hasil LKD dari PT di bawahnya. Catatan, asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di sister PT masing-masing. Pembuatan peran unit BKD internal prodi diperuntukkan untuk perguruan tinggi yang memiliki jumlah dosen yang banyak. Untuk penambahan perannya, silakan berkoordinasi ke admin PT. Lalu semua alur BKD dilakukan pada penelitian BKD pada halaman sister, asal data pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan diinputkan melalui feeder PD Dikti. Yang pertama dilakukan, semua dosen wajib memiliki akun di sister PT-nya untuk memutakhirkan data. Pengecekan akun bisa melalui manajemen akses, dengan role admin PT bisa membuat peran unit BKD internal PT dan unit BKD internal prodi. Unit BKD internal L2 Dikti atau KL dapat dibuat dengan peran L2 Dikti atau kementerian lain. Masuk ke BKD Bapak Ibu, penjelasan singkat. Jika ini ada 2 PO Bapak Ibu, PO 2010 atau PO lama dan juga PO baru, yaitu PO 2021. Untuk PO lama atau PO 2010, Bapak Ibu diminta untuk mengisikan laporan semester sekarang dan rencana semester depan. Dalam upaya untuk mengurangi atau mereduksi administrasi dosen, di PO 2021 ini Bapak Ibu hanya perlu mengisikan laporan semester itu saja. Rencana akan otomatis terisikan ketika Bapak Ibu sudah mengesahkan laporan Bapak Ibu dan siap untuk dinilai. Jadi ketika Bapak Ibu simpan permanen laporannya, laporan Bapak Ibu akan terkunci dan di-copy pastekan ke dalam rencana semester tersebut, sehingga laporan dan rencana akan tetap 100%. Itu Bapak Ibu. Lalu masuk ke penjelasan tampilan Bapak Ibu. Di sini adalah tampilannya. Ada informasi mengenai waktu pelaporan, yaitu info untuk dosen, ada namanya periode penarikan kinerja, lalu periode pengisian dan periode penilaian. Apa yang dimaksud dengan periode penarikan kinerja? Ini adalah rentan waktu sister akan mengklaim, auto-klaimkan kegiatan mulai dari pelaksana pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang, yang dimana kegiatannya dilaksanakan pada masa penarikan kinerja tersebut dari rentan waktu awal dan akhir,
yang bisa diklaimkan sebagai laporan semester tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi fokus utamanya adalah di penarikan kinerja ini adalah rentan waktunya. Jadi sebagai contoh ini 1 Januari 2021 sampai 31 Juli 2021. Kalau misalnya ada kegiatan yang ternyata kurang dari 1 Januari atau lebih dari 31 Juli, maka tidak akan diklaimkan sebagai laporan semester tersebut. Dan ini bersifat semi auto claim Bapak Ibu. Dalam artian ketika Bapak Ibu pertama kali mengakses layanan ini, Sister akan melihat masa penarikan kinerja dan melihat kinerja Bapak Ibu. Jika dia baru pertama kali akses menu tersebut, Sister akan melakukan auto claim, tarik semuanya. Lalu dikelompokkan sesuai dengan rubriknya. Seperti itu. Lalu di sini ada tabulasi kegiatan, adalah tabulasi menu yang Bapak Ibu bisa berpindah per masing-masing sub rubrik unsur. Kemudian di sini ada tombol tarik kinerja. Digunakan untuk apa? Jadi Bapak Ibu, ada kasus dalam artian Bapak Ibu sudah masuk ke layanan BKD, terus kemudian Bapak Ibu menambahkan datanya. Dikarenakan mungkin saja ketika Bapak Ibu akses layanan BKD, datanya sudah di auto-claimkan oleh Sister, begitu Bapak Ibu cek ternyata ada kegiatan yang belum dimasukkan. Bapak Ibu tinggal klik, di sini ada masing-masing subrubrik yang B, A, C, D, E, F, G, itu ada menu asal data. Bapak Ibu tinggal klik saja, misalnya sebagai contoh di pelaksanaan pendidikan atau pengajaran, Bapak Ibu klik, lalu kemudian diinputkan melalui admin feeder, sudah diinputkan, sudah ada di Sister Bapak Ibu masuk ke layanan BKD, Bapak Ibu tinggal klik di bagian tombol tarik kinerja tersebut. Bedanya apa yang di paling atas sama di masing-masing kotak ini, masing-masing sub rubrik ini. Bedanya adalah ketika Bapak Ibu klik yang tarik kinerja yang ada di pada bagian sub rubrik, itu hanya menarik kinerja hanya di bagian sub rubrik itu saja. Sebagai contoh, di sini ketika Bapak Ibu klik di bagian mengikuti diklat prajabatan golongan 3 yang akan diklaim atau ditarik kinerjanya oleh Sister, itu hanya di bagian mengikuti diklat prajabatan golongan 3. Tetapi jika Bapak Ibu klik tombol tarik kinerja dari portofolio, ini akan menarik semuanya dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang kegiatannya yang dimana dilaksanakan dalam rentan waktu penarikan kinerja dan yang belum pernah diklaim pada semester tersebut. Itulah yang akan ditarik kinerjanya. Jadi data baru. Selanjutnya, Bapak Ibu ada edit data dan juga untuk hapus data. Edit data ini dikhususkan untuk mengubah pertemuan real pada perkuliahan Bapak Ibu, karena ada perguruan tinggi yang kasusnya karena peran perkuliahan menggunakan feeder, ada dosen, ada mata kuliah yang dimana satu mata kuliah tersebut diajar oleh lebih dari 10 dosen, di mana 10 dosennya itu masuk 16 pertemuan. Gimana caranya? Bapak Ibu tinggal aksi atau diedit data, ubah pertemuan realnya, lalu lengkapi dokumennya. Karena kembali lagi Bapak Ibu, kalau di feeder itu bersifat pembagian sama rata, karena tidak mengakomodir untuk kejadian kausal seperti itu. Oleh karena itu di Sister kita coba antisipasi itu agar asesor menilai akan tetap sesuai dengan bukti ajarnya. Lalu di sini ada status di bagian selesai untuk mengubah status kegiatan. Ketika pertama kali kegiatan Bapak Ibu diklaim sebagai kinerja semester tersebut, statusnya semuanya akan selesai. Ini untuk apa? Status kegiatan ini untuk mengubah status selesai tersebut menjadi beban lebih, gagal, atau berlanjut. Karena ini bersifat outcome, yang berlanjut itu mungkin untuk di bagian seperti SK kepanitiaan yang dimana dia kegiatannya itu per tahun. Ini asal data pengisian portofolio Bapak Ibu atau pengisian di BKD-nya. Semua aktivitas BKD pelaksana kegiatannya itu bisa diinputkan manual oleh dosen yang bersangkutan. Baik itu pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kecuali di bagian pelaksanaan pendidikan, di bagian tugas tambahan, bahan ajar, dan data sharing, hanya itu yang bisa diinputkan oleh dosen yang bersangkutan.
Selain itu, bagaimana untuk pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan melalui feeder PDDikti? Ini jenis aktivitas kemahasiswaan yang bisa diklaim, yang bisa diinputkan di feeder PDDikti, mulai dari laporan akhir studi sampai 8 kegiatan yang mendukung MBKM, sampai membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ini halaman biodata dan juga kegiatan pendidikannya. Catatan, semua data diambil dari portofolio di Sistar. Untuk riwayat pengajaran, pembimbingan, dan pengujian diambil dari PDDikti yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT menggunakan feeder. Apabila ada mata kuliah, pembimbingan, pengujian, dan segala aktivitas kemahasiswaan yang tidak ada atau tidak diinputkan melalui feeder, dosen harus melaporkan ke admin feeder pada masing-masing PT agar diinputkan pada aplikasi feeder PDDikti. Bagaimana dengan bukti kinerja untuk LKD? Bukti kinerja semua diunggah melalui portofolio sesuai kegiatan yang dilakukan. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu diinputkan buktinya, yaitu pelaksanaan pendidikan seperti pengajaran, pembimbingan, menguji aktivitas kemahasiswaan, dan bukti sedang melakukan tugas belajar atau laporan studi. Dokumen yang diunggah disarankan berupa file PDF dengan maksimal 5 MB atau link yang bisa diakses dari luar PT. Amannya menggunakan link Bapak Ibu, karena terkadang file PDF-nya itu crash atau file gambarnya itu crash ketika dibaca oleh sistem. Untuk langkahnya, untuk mengunggah bukti ajar, Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian belum ada bukti ajarnya, nanti akan masuk ke dalam halaman unggahnya. Jika sudah, nanti akan tercentang menandakan bahwa sudah ada dokumen dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, ini yang terbaru Bapak Ibu di 2021 ini, letak tampilan kewajiban khusus fungsional. Jadi letaknya ada di antara pelaksanaan penunjang dan kesimpulan. Seperti ini Bapak Ibu, di mana pada kewajiban khusus tersebut ada informasi fungsional terakhir. Jadi jika Bapak Ibu di fungsional terakhirnya itu tidak sesuai dengan di Sistar maupun PDDikti, silakan lakukan perubahan data dosen. Mungkin Bapak Ibu di Sistar atau PDDikti itu masih asisten ahli, Bapak Ibu itu sudah rektor. Silakan lengkapi datanya, tambahkan datanya, maaf. Lalu jika di fungsional Bapak Ibu, jabatan fungsional sudah benar, asisten ahli, tetapi nomor SK dan TMT-nya salah, silakan lakukan perubahan data. Kenapa demikian? Karena itu berhubungan dengan masa berlaku kewajiban per 3 tahun. Kalau misalnya Bapak Ibu 1970 itu dianggap tidak valid atau tidak memiliki jabatan fungsional. Jadi ada masa untuk perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini terhitung mulai tanggal 1 November 2014. Karena masa kewajiban khusus itu dihitung per 3 tahun, berarti 3 tahun dari 2014 adalah 2015, 2016, dan 2017. Tidak ada di antara 3 tahun tersebut adalah tahun sekarang 2021. Berarti itu tidak dimasukkan. Selanjutnya dihitung lagi per 3 tahun 2017, berarti 2018, 19, dan 2020. Itu juga tahunnya sudah lewat dari tahun sekarang 2021. Berarti 2021, 2022, dan 2023. Oleh karena itu, masa berlaku kewajiban di sini adalah 1 November 2020 sampai 1 November 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Itu cara penghitungannya per 3 tahunnya. Lalu untuk kewajiban khusus ini menulis buku ajar atau buku teks atau buku referensi, lalu menulis publikasi ilmiah. Jika untuk yang non guru besar itu harus memenuhi salah satu di antara 2 atau 3 kriteria tersebut. Jadi ada syarat minimum, asalkan salah satu bisa terisikan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, itu bisa dianggap sebagai memenuhi kewajiban khusus. Jadi data kewajiban khusus fungsional tidak dilakukan penginputan secara khusus dengan kategori kegiatan yang khusus, namun mengambil dari portofolio Sistar sesuai dengan syarat per 3 tahun. Jadi diambilnya Bapak Ibu kewajiban khusus itu bukan dari portofolionya, tetapi mengambil juga dari pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan pendidikannya. Secara 3 tahun berdasarkan tanggal SK fungsional terakhir akan dilakukan pengecekan di portofolio. Lalu tampilan kesimpulannya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu, kita sudah menyediakan namanya SKS lebih dan juga di bawah menceritakan tentang total kelebihannya ada berapa SKS. Lalu di bagian bawah adalah kewajiban khusus. Ini contohnya sebagai kewajiban khusus profesor atau guru besar. Selanjutnya bagaimana jika saya tidak memenuhi karena lebih dari 16 SKS. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ternyata dia
memiliki kelebihan sebesar 5,75 SKS. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana? Silakan Bapak Ibu pilih di antara pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang dimana kegiatannya berlebih, lalu diubah statusnya dari selesai menjadi beban lebih. Sehingga ketika sudah diubah beban lebih, yang kegiatan yang masuk ke dalam beban lebih akan masuk ke dalam SKS lebih. Untuk memfinalkan LKD, Bapak Ibu, silakan di bagian bawah kanan itu ada simpan permanen di bagian simpulan. Jika sudah, nanti akan muncul konfirmasi. Lalu ketika Bapak Ibu klik ya saya menyetujuinya, sistem akan mengunci laporan Bapak Ibu dan mengkopikannya menjadi rencana semester tersebut. Untuk dosen tugas belajar, Bapak Ibu ketika pertama kali mengakses layanan BKD, itu diminta untuk mendatakan tugas belajarnya di mana. Mulai dari negara, domisili, alamat domisili, sampai pembiayaan. Jika sudah, yang perlu dilakukan per semester adalah melaporkan jika ada penelitian atau publikasi atau paten atau karya atau haki, dan juga laporan studinya. Yang paling utama adalah melaporkan laporan studi per semester. Karena kalau misalnya tidak ada laporan studi, beban tugas SKS-nya tidak akan 12. Jadi dengan caranya Bapak Ibu tinggal klik saja yang belum ada laporan studi, nanti akan masuk ke dalam rincian tugas belajarnya, lalu klik tambah laporan studi. Isikan, jika sudah, maka nanti di bagian simpulan menjadi 12 SKS.